لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آله وأزواجه وأولاده وذرياته الكرام إلى جميع بقية الصحابة والتابعين الشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين ومؤلفين جميع الملائكة المقربين ساداتنا صفية المحققين سلطان سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء الله والأولياء تسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا أساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sabi'u Asyara, bab yang ke-17. Bab 17 hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi bid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku naharo nyentak sapa man sailan ing wong kang njaluk. Naharatu maka nyentakhu ing man sapa al malaikatu para malaikat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Hadis ini menarik. Barang siapa yang membentak orang yang meminta, maka besok di hari kiamat dia akan dibentak-bentak oleh para malaikat. Jadi nek ana wong njaluk ya ora usah diseneni. Karena meminta, hukumnya apa meminta? Njaluk iki hukumnya apa? Sampeyan gak kenal gak apa ana wong liwat terus Pak njaluk duwite. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh, bukan sesuatu yang haram, betul kan? Nek mencuri haram, kan begitu kan? Nah, jadi kita itu dilarang untuk membentak orang yang meminta. Jadi kalau kita melakukan itu besok di hari kiamat kita akan dibentak-bentak oleh malaikat. Malaikat ini nek nyentak ya rodok medeni, kira-kira ngono lah nggih. Nah, umpamane kok sing nyentak iki malaikat Israil, wah medeni. Jenengan nggih apa wis pengin petuk malaikat Israil? Jadi begitu, itu balasan bagi orang yang membentak orang yang meminta. Kita tidak perlu tahu digunakan untuk apa, tidak perlu tahu. Kalau nyata-nyata untuk kejelekan ya, kalau kita mau tidak memberi ya sudah, tidak usah diberi, tidak usah membentak. Kalau kita tidak tahu digunakan untuk baik atau jelek ya terserah kita, mau ngasih ya dikasih, tidak mau ngasih ya sudah. Gitu, itu etika, itu kategori etika. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan sedekah itu tadfa'u mitatasu, sedekah itu mencegah kejelekan. Sab'ina nau'an min anwa isu, mencegah 70 pintu, 70 bagian dari kejelekan. Jadi sedekah itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa.
Jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kejelekan apapun itu tertolak karena sedekah. Ini tinggal bobotnya saja. Contohnya begini. Kodok kita, kodok itu tulisan takdir. Kalau masih berupa tulisan namanya kodok. Kalau sudah terjadi namanya qadar atau takdir. Kalau belum terjadi namanya kodok, putusan. Kodok kita, umpamanya ada seseorang tulisannya takdir sesuk iki ketabrak sepeda motor sikile pedot. Tulisannya begitu. Lha kok bar subuh sadurunge srengenge metu sedekah. Maka sedekah ini kemarin diterangkan. Jadi setiap pagi itu Rasulullah yang menyampaikan ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talalo. Setiap hari itu Allah mengutus 2 malaikat setiap pagi. Tiap pagi habis subuh. Habis subuh. Malaikat berdua ini mendoakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang mau bersedekah. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talago. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang bakhil kehancuran. Benisuk malaikat ndonga setiap pagi. Jadi ketika panjenengan kok esok bar subuh sebelum matahari terbit itu waktu paling utama, waktu paling utama bersedekah. Kok wis ketok sedekah, berarti dongane malaikat yang pertama itu langsung masuk. Langsung masuk. Karena malaikat itu berdoa sebab sedekah yang kita lakukan, maka doa malaikat itu kemudian naik. Disampaikan kepada Allah. Energi doanya malaikat ini bertemu dengan tulisan takdir yang hari itu, contohnya tulisan takdir hari itu jam 10 ketabrak sepeda motor sikile pedot, contohnya begitu. Energi doa ini bertemu dengan bala bencana di langit. Kemudian bertarung keduanya ini, lebih kuat yang mana? Hadis itu. Ad-du'a wal bala yaltaqiyani wa ya'talijani bainas sama'i wal ardi. Doa dan bencana itu bertemu antara langit dan bumi. Yaltaqiyani wa ya'talijani, gelut. Energinya lebih kuat mana? Ya karena orang ini mau bersedekah didoakan oleh malaikat. Sing donga malah malaikat, sehingga kekuatan energinya lebih. Itu logikanya begitu, logikanya begitu. Ketemu bainas sama'i wal ardi. Akhire jam 10 sing kudune tulisane takdir ketabrak sepeda motor sikile pedhot ra sida. Ketabrak sepeda ontel jendike kesleo. Lho kok sik ketabrak, Pak? Sedekahe kurang akeh berarti gitu. Logikanya begitulah. Logikanya seperti energinya kurang begitu. Energinya. Jadi seperti itu. Luar biasa, betul. Sedekah itu termasuk rahasia Allah. Termasuk rahasia Allah. Betul. Sampai Rasulullah mengatakan, as-sakhiyul jahul ahabba ilallah minal 'abidil bakhil. Orang bodoh urusan agama yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi medit. Loh, kan jelas kedudukan. Jelas sekali kedudukannya. Ana wong senengane salat sunah, wiridan, seneng poso, tapi medit. Sing situk loman senengane memberi. Salat ya wajib tok. Poso ya wajib tok. Wiridan ya nek bar salat tok.
tapi loman itu jauh, tapi loman itu jauh lebih dicintai Allah. Jauh lebih dicintai Allah. Makanya panjenengan flashback mengingat sejarah adat kita sampai titen anake sunat bancaan, betul nggak? Mengko sing disunat iku dirabekno bancaan meneh. Engko mantune meteng bancaan meneh. Putune lahir bancaan meneh. Untune iso mudhun lemah bancaan meneh. Gitu. Oh, jangankan begitu. Nek cilikan kula tuku sepeda ontel itu bancaan. Betul enggak? Duduk pademi bancaan. Adek kuda-kuda bancaan. Ngleboni omah bancaan. Dan ini sudah hilang padahal itu syariat. Itu syariat. Mana syariatnya? Quran. Amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika kalian mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah, fahadis, kabarkan. Kabarkan itu gak mek cerita, maksudnya gak mek cerita gitu nggih. Dan ini mulai hilang di masyarakat kita. Nek bayaran mundak meneng. Nek ono masalah sak kampung diceritani kabeh kan kualik gitu kan. Jadi kudune nek bertambah kenikmatan itu kita cerita kepada kawan-kawan kita. Tapi yo aja cerita tok. Alhamdulillah bayaranku mundak diceritani wong-wong diceritani tok yo pegel no sing diceritani. Kan pamer jenenge iki. Apa tasakuran bahasa lebih kerennya tasakuran. Kalau zaman dulu kan tasakuran tuh ndak harus mendatangkan orang, ndak harus begitu kan? Ndak harus. Harus tuku panganan didumno kan dalam rangka tahaddus bin nikmah, menyampaikan, mengabarkan tentang bertambahnya nikmat Allah kepada kita. Dan sedekah seperti itu daf'ul bala, menjauhkan kita dari bencana. Makanya wong-wong kuno itu jauh dari bencana. Uripe sederhana. Kita tidak bisa menghindar. Kita ini kan produk orang-orang zaman dulu, betul nggak? Betul nggak? Kita ini produk orang-orang zaman dulu yang begitu hati-hati, begitu sebenarnya sangat meyakini bahwa sedekah itu menjauhkan kita dari bencana. Loh, jelas sekali. Sangat jelas sekali. Jadi sekecil apapun tambahan kenikmatan itu disyukuri kepada Allah. Oh jelas dalilnya pun jelas jenengan wis hafal kabeh. La in syakartum la azidannakum. Itu jelas. Ini sampai saya itu berkali-kali mencoba meneliti tentang adat bancaane arek cilik, bancaan kelahiran. Itu kalau masyarakat kita nyebutnya brokoan. Sampean ngerti ngeten iki apa ora? Apa brokoan itu? Kok siji karo bancane liyane bocah cilik sebutane? Betul. Artinya setiap tambahan kenikmatan yang diberikan Allah kepada anak bayi itu disyukuri. Betul. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bahasa Quran itu. Bayi itu ketika lahir yang pertama diaktifkan oleh Allah itu as-sam'a, pendengaran. Jangan titeni, nek ana bayi lahir itu walaupun matanya melek, itu tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat itu. Dan coba, zaman gini-gini kan, ini tidak reaksi. Yang diaktifkan pertama itu sam'a, pendengaran. Baru beberapa hari kemudian wal absara, penglihatan. Loh. Wal afidata, baru mulai diberi oleh Allah insting. Kemudian akalnya mulai bekerja dan lain sebagainya. Itu namanya tambahan kenikmatan. Tambahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Manakala kita mendapatkan tambahan kenikmatan, maka syukuri. Bersyukur itu tidak hanya menambahkan kenikmatan, tapi juga menjauhkan bencana. Nah, itu maksudnya seperti itu. Termasuk di dalamnya sedekah.
Di dalamnya adalah urusan sedekah. Sedekah. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Quran. Dan orang-orang di dalam harta mereka hakun maklum, terdapat hak-hak bagi orang yang pasti. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Jadi di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Siapa orang lain itu? Orang yang berkenan meminta kepada kita ataupun tidak meminta. Kadang orang meminta kepada kita itu mengambil haknya. Jadi jangan salah. Jangan salah. Orang minta kepada kita itu terkadang mengambil haknya. Kalau kita tidak memberi, terkadang, saya nggak ngomong pasti nih, saya ngomong terkadang. Kalau kita tidak memberi, terkadang kita itu mengambil haknya mereka. Berat toh? Quran ini. Quran ini. Jadi sampai Rasulullah itu mengatakan la turaddu awwala sa'il, jangan kau tolak orang yang pertama meminta. Oh, dalam sehari itu siapa yang meminta jangan ditolak. Ya kecuali nek permintaannya kita nggak mampu, beda urusan. Beda urusan nih. Ya. Jangan kau tolak. Pertemuan yang lalu saya terangkan. Walau kana kafiran, walaupun orang itu orang kafir sekalipun. Walaupun orang itu orang kafir, kan kemarin saya ceritakan tentang Nabi Ibrahim itu kan, nah, dengan orang Majusi. Ya, begitu, sudah. Oleh Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu, nikmal qaumi su'alu yahmiluna zadana ilal akhirah. Seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham wafat tahun 161 Hijrah. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat ulama itu sebaiknya disebut tahun kematian. Sehingga kita mengerti ini generasi kapan. Ini generasi kapan. Jadi beliau ini wafat tahun 161 Hijrah. Tahun 161 Hijrah itu generasi atba'ut tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Tabi'in mempunyai murid namanya atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Jadi periodenya masih sangat dekat dengan Rasulullah. Manakala periode itu masih sangat dekat dengan Rasulullah, maka kemungkinan penyimpangan ajaran itu sangat kecil, kan begitu? Artinya seperti, ya, jadi ulama-ulama salafus sholih al-mutaqaddimun, ulama-ulama yang disebut salafus sholih al-mutaqaddimun itu sampai dengan abad ketiga Hijrah, sampai dengan abad ke-300 itu mutaqaddimun namanya. Ulama salafus sholih. Nah, mereka itu yang menjadi sumber ilmu. Adapun abad setelah abad ketiga Hijrah itu disebut ulama mutaakhirin, ulama pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu sama-sama pentingnya itu, sama-sama pentingnya. Jadi ulama-ulama yang menjadi sumber ilmu itu mengumpulkan mereka. Quran dan hadis saja dipisah itu zaman Khalifah Umar bin Khattab, kan begitu kan? Sebelumnya campur, baru dipisah. Ini kelompok Quran, ini kelompok hadis. Abad pertama Hijriah, abad tahun 100 Hijriah kurang lebih, itu baru kemudian dikeluarkan ilmu tata bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah, mantek dan lain sebagainya. Itu abad ke-1, jadi sekitar tahun 100 Hijrah. Itu penting. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, tidak bisa memperdalam agama. Gitu. Ilmu tajwid juga dikembangkan abad ke-1 Hijrah. Bacaan idhar, bacaan ikhfa dan lain sebagainya itu abad ke-1 Hijrah. Zaman Rasulullah tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Tidak ada. Jadi ilmu tajwid itu termasuk bid'ah. Karena tidak dilakukan pada zaman, tapi wajib. Wajib kita melakukan itu. Kenapa wajib? Membaca Al-Quran, bacaan kita salah, tidak dapat pahala, menjadi dosa. Betul kan? Nah itu bid'atul wajibah, bid'ah yang wajib.
antara lain ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sharaf, pengelompokan ilmu. Gitu ya, dan lain sebagainya. Sudah. Beliau Syekh Ibrahim bin Adham ini mengatakan nikmal qaumi su'alun yahmiluna zadana ilal akhirah. Beliau itu memuji orang-orang yang meminta. Sebaik-baik kaum adalah orang yang meminta. Coba. Ini seperti di luar nalar kita. Sebaik-baik kaum itu adalah orang yang meminta. Wong sing jaluk-jaluk itu. Dikatakan sebaik-baik kaum. Yahmiluna zadana ilal akhirah. Karena orang yang meminta itu membawa bekal kita. Membawakan bekal kita untuk urusan akhirat. Coba. Seandainya tidak ada orang yang meminta, siapa yang membawakan bekal kita untuk akhirat? Betul nggak? Jadi kita harusnya berterima kasih dengan orang yang meminta itu. Karena Quran mengatakan lisailil wal mahrum. Jadi ada haknya orang yang meminta, tapi ada pula orangnya tidak mau minta. Orangnya tidak mau minta. Fakir miskin, orangnya tidak mau minta pada kita, padahal ada harta kita yang menjadi hak mereka. Kan begitu kan? Jadi jangan meremehkan orang yang meminta. Karena mereka berjasa mengantarkan bekal kita untuk akhirat. Ini namanya menghargai orang lain. Kadang kita memberi pada orang, kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu. Betul nggak? Padahal terkadang orang itu lebih baik daripada kita. Orang meminta kan seolah-olah hina. Orang memberi seolah-olah mulia. Padahal belum tentu. Nek gak ono sing njaluk sing gawake bekal kita untuk akhirat siapa? Nah, gitu nih. Jadi terkadang perspektifnya harus dirubah. Sama dengan zakat itu. Zakat itu yang butuh siapa? Bukan yang menerima, tapi yang mengeluarkan. Nah ini menjadikan kalau pemahaman seperti ini kita kembangkan, muzaki orang yang berzakat akan terhindar dari sifat riya. Dari sifat takabur. Karena yang butuh adalah orang yang berzakat. Demikian pula orang yang bersedekah. Yang butuh itu orang yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Butuh agar dijauhkan dari musibah. Butuh dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk mendapatkan tambahan kenikmatan. Butuh ada yang membawakan bekal kita untuk disampaikan di akhirat. Kita yang butuh. Dan kalau kita yang butuh dan merasa seperti itu, maka akan hilang sifat riya, sifat ujub, sifat takabur dalam hati kita. Nah ini. Jadi kalau kita membahas agama itu dalam perspektif fikih saja, maka terkadang kita masih muncul sifat riya itu. Sifat ujub, bangga diri, sifat takabur. Tapi kalau kita sudah mempelajari maqasidud diniyah, maksud di dalam beragama, insya Allah akan terhindar dari sifat seperti itu. Sabun. Bahkan Syekh Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, asailu rusuluna ilal akhirah yaji'u ila babi ahadikum wa yaqulu hal tab'asuna ila ahlikum bisyai'in. As-sailu orang yang meminta itu rusuluna, utusan kita, ilal akhirah, untuk akhirat. Yaji'u ila babi ahadikum, mereka datang di depan pintu rumah kita. Fayaqulu, kemudian mereka mengatakan, hal tab'asu ila ahlikum bisyai'in. Apakah ada kiriman untuk keluarga kalian? Seolah-olah itu begitu. Jadi kalau ada orang yang meminta, itu sebenarnya utusan kita. CNT. Gitulah bahasa mudanya begitu. Mereka datang ke depan rumah kita, kemudian mereka mengatakan pada kita,
Cak gak ono kiriman ta gawe keluargane sampean sing wis mati. Oh ono. Maka kita titipkan kepada mereka seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi mereka orang yang meminta itu utusan kita, mereka jasa kurir lah bahasanya gitu nih, untuk mengantarkan apa yang kita miliki untuk keluarga kita yang sudah meninggal atau siapapun yang sudah meninggal. Kemarin kan saya sampaikan, jadi pahala yang terbesar yang diberikan Allah kepada orang yang meninggal itu adalah shadaqatul ahya alal amwat. Hadis itu Rasulullah mengatakan tasaddaqu ala amwatikum walau bisurbatil ma fa illam taqdiru fa bi ayatin min kitabillah fa illam ta'lamu fad'u lahum birrahmati wal maghfirah. Bersedekahlah kalian untuk orang-orang mati di antara kalian walau bisurbatil ma, walaupun dengan memberikan air minum. Zaman Rasulullah itu ada sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, ibu saya belum melakukan ibadah haji. Bagaimana kalau saya menggantikan ibu saya? Kata Rasulullah, loh, siapa yang lebih berhak menggantikan ibumu daripada kamu? Ini namanya sedekah yang diberikan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi yang mengerjakan ibadah haji anaknya, tetapi yang mendapatkan pahala haji adalah orang tua. Ini namanya sedekah. Di panjenengan kok mirsani bapak kondisi iki gak patek kober maca Quran. Ada kesibukan atau karena sakit atau karena apapun. Kok panjenengan mirsani ada majelis membaca Al-Quran, sedekahi. Niatkan pahalanya sedekah untuk bapak jenengan. Maka bapak jenengan ini akan mendapatkan pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya begitu. Panjenengan kok mirsani mbae jenengan zaman dhisik iki gak patek kober salat sunnah karena sulitnya kehidupan. Esuk bar subuh wis neng sawah. Teko sawah mulih wis kesel. Gak patek kober poso, gak patek kober salat sunnah. Jenengan nek mirsani wong sing poso sunnah, sedekahi. Niatkan pahalanya untuk mbae jenengan. Luar biasa. Sedekah itu seperti itu. Bahkan nek panjenengan mempelajari kitab Ta'limul Muta'alim, itu kitab dasar sebenarnya. Kitab Ta'lim Muta'alim itu membahas tentang tata cara belajar dan mengajar. Dasar sekali. Dan ini sudah di masyarakat kita tidak dipakai, sehingga orang belajar agama itu gak ngerti carane, pokok teko ngrungokno gitu tok. Padahal ada tata caranya. Khusus untuk belajar agama itu caranya tidak sama dengan belajar ilmu selain ilmu agama. Itu diterangkan. Jadi kalau kita ingin anak kita, cucu kita, keturunan kita itu menjadi orang alim, antara lain, itu senang bersedekah makanan kepada orang alim. Antara lain itu begitu. Bersedekah makanan kepada orang alim. Artinya sedekah itu kita berharap untuk mempunyai anak putu yang menjadi alim juga. Sampai begitu. Jadi sedekah itu luar biasa. Betul, luar biasa. Karena itu termasuk rahasia Allah. Makanya kita itu sampai dilarang untuk membentak orang yang meminta. Sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul quril aini utawi mahare widodari iku qabdatut tamri sak gegem kurma wa falakul khubzi lan sak sigar roti. Di surga itu ada namanya, kalau bahasa Indonesia nyebut bidadari. Apa bidadari itu apa sih tak jan?
Sakjane bidadari itu makhluk apa sakjane? Jenengan sering krungu surga iku ana widodari. Mripate blalak-blalak. Apa blalak-blalak itu? Bercahaya, nggih. Bapak iku terus takon, "Julaibib, Kanjeng Nabi?" Rada kaget. Oh, Julaibib iku elek, melarat ngoten nggih. Iya. Enggak berani bantah meneng gitu karena Rasulullah. Akhirnya bapaknya itu pulang. Piye, Nduk? Rasulullah jodohke kowe karo Julaibib. Mboten napa-napa, Pak. Kula setuju. Karena Rasulullah yang mengatakan, Masya Allah, luar biasa. Generasi orang-orang soleh solihah itu seperti itu, begitu yakinnya dengan Rasulullah. Ya wis, Julaibib kowe ndang golek mas kawin kono blonjo ning pasar. Duit pira? Arep kula namung sementen sak olehe. Tengah-tengahe blonjo nang masjid ana pengumuman, ya khailallah, ya khailallah, wahai kuda-kuda Allah. Berarti ini panggilan perang itu. Julaibib prasido blonjo langsung nang masjid berangkat melu perang mati. Mati. Begitu kabar kematian Julaibib ini sampai pada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Allah tidak ridho Julaibib menikah dengan perempuan ini. Tetapi Allah lebih suka Julaibib menikah dengan para bidadari. Masya Allah. Sampeyan pengin rabi widodari apa rabi ning donya? Koyoke loro-lorone deh kan ngoten ya. Ini gambarannya seperti jadi pahala orang yang bersedekah itu tidak hanya dijauhkan dari bencana, diberikan tambahan kenikmatan, disembuhkan penyakitnya. Kemarin saya terangkan nih, jadi termasuk pengobatan rohani, tibur rohaniyah. Pengobatan rohani itu adalah sedekah tadi. Yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi tidak hanya dijauhkan dari bencana, diberikan tambahan kenikmatan, termasuk diberikan oleh Allah kesembuhan. Tidak hanya itu, nanti diberikan istri seorang bidadari. Luar biasa. Sedekah itu banyak rahasia lah. Banyak rahasia. Kemarin saya sampaikan. Dijauhkan dari kebakaran, tenggelam. Kan begitu kan kemarin? Itu hadis. Jadi tidak terukur pahala dari sedekah itu. Bahkan tenggene Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra menggunakan lan. Nahyun wastiqbalun, yang pernah belajar ilmu tata bahasa Arab mesti paham itu. Lan itu istiqbal. Lan tanalul birra, tidak akan pernah ngoten. Tidak akan pernah tercapai kebaikan. Kebaikan itu tidak akan pernah tercapai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian memberikan kepada orang lain apa-apa yang kau sukai. Berarti sedekah. Wong sing ora tau sedekah pasti bukan orang baik. Gitu maksudnya Quran itu begitu. Pasti bukan orang baik. Wong sing hobi sedekah maka akan terbangun dalam dirinya jiwa-jiwa kebaikan. Muncul bibit sabar dalam hatinya, benih. Muncul benih syukur dalam hatinya itu. Muncul benih tawaduk, muncul benih ikhlas, muncul benih qanaah, muncul benih tahammul, muncul benih ridho, dan macam-macam. Karena sedekah. Jadi menanamkan benih-benih kebaikan. Benih loh. Apa benih itu? Bibit. Bibit itu ya kudu disirami, kudu dipupuk sehingga menjadi tumbuh subur. Menanamkan benih-benih kebaikan itu sedekah. Luar biasa ya. Jadi kalau jenengan itu sedekah butuh kesabaran. Nek gak sabar gak kira sedekah. Nggih mboten? Duit karek 500.000. Tanggal 20, bayaran tanggal 5. Pengurus masjid nang omah nggawa proposal Isra Mi'raj pisan. Kira-kira bagaimana? Jangan ditahan. Jangan ditahan. Anu ya Pak, bayaran kula sik kurang 15 dino kas. Kapan sih Isra Mi'raj? Isra Mi'raj sik tanggal 20 bulan ngarep. Engko wae nek
mari bayaran. Jangan. Jangan. Kenapa jangan? Ketika kita sulit, saat itulah Allah memudahkan kita. Duit karek 500.000 tanggal 20 bayarane tanggal 5. Ono proposal Isra Mi'raj teko, ono proposal Isra Mi'raj teko. Saat itu pertarungan kita. Engko tak kei nek wis bayaran, gak sido, gak lolos kula njenengan. Berikan. Senajan mung 50.000 dikei. Karena itu mujahadah kita, perang kita melawan nafsu saat itu. Dikei. Anu Pak, sepurane yo. Aku sik durung ono duit 50.000 sik yo. Ndak usah berjanji. Mengko nek berbayaran tak tambahi, ndak usah. Itu memunculkan sifat riya. Mengko nek is berbayaran jenengan tambahi melih. Itu caranya. Apa meneh kok sampean muni engko nek berbayaran ayo tak kei, jangan. Jadi ketika kita di masa sulit, itulah kita akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Panjenengan sedekah. Panjenengan sedekah pas duwite akeh. Sapa sing ora iso? Betul enggak? Bukan pilihan Allah. Jenengan duwite karek titik sik gelem sedekah, itu pilihan Allah. Jenengan waktune longgar, awake sehat, seger waras, duwite akeh. Kok teko ngaji? Siapa yang enggak bisa? Semua orang bisa. Waktune repot, awake kudu lara, mulih kerja. Neng kantor akeh masalah gak mari, teko omah ndelok bojo mecucu wae. Nggih. Arep budal nang masjid grimis pisan. Begitu berat ujiannya, tapi sik budal wae teko ngaji. Maka Anda menjadi orang pilihan Allah. Loh, itu bedanya. Itu bedanya. Jadilah orang yang dipilih oleh Allah. Infiru kifafan wa thiqalan dalam bahasa Al-Qur'an. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan ataupun berat. Semakin berat ujian yang kita hadapi, maka semakin besar pula pahala yang diberikan Allah kepada kita. Pun sampai sini dulu para jamaah menerangkan tentang beberapa keutamaan sedekah. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.